Salam kebahagiaan. Saudara, ini hari-hari Tuhan mau kita bersuka cita. Ini hari-hari jangan biarkan apapun masalah mengganggu hidupmu. Jangan biarkan matamu tertuju kepada masalah dan persoalan. Tapi biar masalah dan persoalan memperkuat otot iman kita. Otot cinta kita. Dan kita terbang lebih tinggi. Ada open heaven yang Tuhan sedang mau sediakan buat setiap anak Tuhan. Open heaven menjamin yang namanya kekuatan. Urapan, ide-ide, jalan keluar yang seringkali tidak pernah kita pikirkan. Tapi Tuhan ada di situ. Tapi Tuhan ada di situ. Saya mau bacakan satu ayat yang luar biasa. Yesaya 64 ayat 1-4. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan turunlah. Karena engkau Allah melakukan kedahsyatan yang tidak pernah kami harapkan. Seperti yang tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Saudara, ini ayat yang luar biasa ketika Yesaya berteriak, koyakkan Tuhan. Koyakkan langit tembaga di atas hidupku. Mungkin ada langit-langit yang membuat kita tertekan. Ada langit yang namanya persoalan. Ada langit yang namanya intimidasi. Ada langit yang namanya keletihan. Dan Yesaya berteriak, koyakkan Tuhan. Bisakah saudara juga berteriak untuk mengoyakkan itu? Saya tahu ada beberapa orang yang sudah sangat stres. Dan ketika engkau tetap duduk diam, maka engkau tidak akan melihat open heaven. Tapi kalau engkau mendengar firman ini dan kau berdiri dan kau berteriak, koyakkan Tuhan. Koyakkan langit di atasku. Dan saudara mulai berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh yang ada di atas yang bukan dari Tuhan. Semua pikiran-pikiran negatif, semua keletihan, semua intimidasi, semua ketakutan. Kami ikat, kami usir dalam nama Yesus. Maka akan terkoyak, saudara, terkoyak. Dan nantikan Tuhan yang bertindak luar biasa. Ayatnya berkata dia bertindak tidak seperti yang kita harapkan. Jadi jangan kaget ketika berbeda dari yang kita harapkan. Ayah saya selalu berkata, kalau engkau mau Tuhan tidak mau. Kalau Tuhan mau kita tidak mau biasanya. Saudara, dan setiap kali dia melakukan yang berbeda. Jangan kaget. Karena dia selalu memberikan yang lebih baik. Selalu dia memberi yang lebih baik. Saudara, hari itu kami pergi ke Israel, 1 pesawat. Wah, keren saudara. Kami nyanyi, berdoa, mencintai Tuhan. Dan itu mungkin baru pertama kali terjadi 400 orang menyembah saudara di atas. Tetapi kami mengharapkan kami pulang bisa melakukan yang sama. Kami mengharapkan kami akan 7 jam lagi berdoa dan menyembah. Kami mengharapkan kami bertemu lagi dengan Tuhan di 1 pesawat. Dengan semua keajaibannya. Tapi ketika kami sampai ke Israel, kami melakukan dan menikmati tur yang ajaib. Ketika pulang kami mendapat kabar tidak ada 1 pesawat yang tersedia. Bahkan tidak ada tiket hari itu. Sekali lagi dia melakukan yang tidak kita harapkan. Tapi hari itu kami melihat dia mengoyakkan langit dan memberikan yang ajaib. Saudara, dia memberikan kami tiket melewati 40 negara yang berbeda. Bayangkan saudara. Dan hari itu Tuhan berkata jelas kepada saya. Karena aku mau setiap anakku berdeklarasi, mengangkat sumpah, mematok 40 negara yang berbeda. Ajaib rencananya. Dia bertindak melewati semua nalar kita. Dia bertindak tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi dia Allah yang luar biasa. Saudara, yang kedua dikatakan di ayat ini. Dia bertindak bagi orang yang menanti-nantikan dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Seberapa saudara menanti-nantikan? Seberapa saudara berkata, aku sungguh-sungguh kangen Tuhan. Aku sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa. Aku cuma mau dari tangan Tuhan. Biarkan dia, Tuhan yang ajaib, itu melakukan. Saudara, ada seekor anjing di Jepang. Dan ini sangat terkenal. Setiap kali dia mengantar tuannya saudara, untuk pergi. Dan pulang dia akan berdiri
di samping saudara, di stasiun, di dekat sekali dengan kereta. Dia menunggu tuannya datang. Saudara, dan ketika nanti tuannya datang, dia akan dengan semangat ekornya bergoyang. Dia berjalan bersama tuannya. Dan kemudian saudara, dia akan pulang makan dan dia menikmati kebersamaannya. Dia tidak tahu bahwa hari itu dia mengantar tuannya pergi. Dan tuannya terkena serangan jantung di tempat kerjanya. Anjing itu tetap menunggu tuannya. Dia menanti-nantikan tuannya. Saudara, hari tidak datang, 3 hari, 4 hari. Maka saudara dan keluarga dari tuannya mau mengambil anjing itu. Dia dibawa saudara ke rumah. Tempat yang cukup jauh. Karena tuannya tinggal sendirian selama ini. Dan dia bertekad melewati tol. Melewati apapun sampai kembali ke stasiun. Dan dia tidak pernah meninggalkan stasiun. Akhirnya orang-orang mulai memberi dia makan. Saudara, dan anjing ini karena kelaparan dia memakan apapun yang disodorkan. Tapi saudara bisa bayangkan. Dia tidak meninggalkan tempatnya selama 7 tahun. Dan dia makan, dia minum, dia pergi cuma untuk membuang kotoran. Dan dia kembali di tempatnya. Menunggu tuannya sampai 7 tahun dan dia meninggal dunia. Sampai patung anjing itu ada di stasiun Jepang. Ada seekor anjing yang begitu setia menantikan. Tapi bagaimana dengan kita? Seringkali kita menantikan Tuhan hanya 1 jam kita sudah menjadi letih. Seringkali kita menantikan Tuhan mungkin 2 jam. Pada waktu kita butuh sesuatu kita berkata aku percaya 2 hari. Ketika kita minta jodoh kita berkata aku tunggu yang dari Tuhan. Tapi ketika 2 hari atau mungkin 2 bulan atau mungkin 2 tahun. Dan kita mulai mencari apa yang kita mau. Bisakah kita seperti anjing ini menantikan Tuhan? Dia Tuhan yang tidak pernah berlambat-lambat. Dia pasti melakukan apa yang terbaik. Dalam seluruh hidup saya. Setiap kali saya menantikan. Dia tidak pernah mengecewakan. Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Dia Tuhan yang janjinya ya dan amin. Walaupun tidak seperti yang kita pikirkan. Hari itu kami sedang membangun sebuah gedung. Dan kontraktornya berkata, Bu, sudah lebih dari 5M. Karena itu kami hentikan. Dia berkata, Ibu belum bayar lagi, Ibu belum top up. Saya bilang, saya belum ada uang. Dan dia menghentikan. Persoalannya saudara, mahasiswanya sudah ada. Anak-anaknya sudah ada. Dan saudara, pembangunan itu dihentikan. Karena memang saya tidak ada uang. Begitu banyak orang tua murid yang marah. Dia berkata ini tidak layak. Bayangkan dia berkata. Ini begitu banyak ya, murid tetapi kondisinya kotor. Tidak layak, belum jadi, jendela belum ada dan sebagainya. Murid-murid, orang tua murid mulai demo. Dan ketika demo, saya tidak bisa lakukan apapun selain minta maaf. Dan selesai menghadapi orang tua murid, saya naik ke atas. Dan saya cuma berkata, Tuhan, Tuhan, saya berkata saya mengharapkan Engkau. Aku menantikan Engkau. Saya di atas berdoa, menangis. Saya bilang saya menantikan Engkau. Saya tidak tahu bagaimana tidak ada satu orang pun yang bisa menolong saya. Saya memang tidak berniat hutang. Saya cuma mau Tuhan. Dan saya tahu hari itu. Saya turun ke bawah, saya pergi pelayanan. Tiba-tiba ada orang telepon dan berkata, nanti mampir ya. Saya berkata, di mana Bu? Di jalan ini. Dan saya berkata, saya ketemu ibu, mendoakan ibu. Oh enggak, ambil aja di resepsionis. Saudara, dan sampailah saya ke sana. Di resepsionis orangnya memberi sebuah amplop. Dan ketika saya buka saudara, itu 5M. Sampai hari ini saya tidak pernah bertemu dengan orangnya. Saya tidak tahu siapa namanya. Saudara, tapi satu. Ketika kita menantikan Tuhan, Dia buka jalan. Saya tidak pernah tahu
Dari mana pertolongan itu? Kecuali pertolongan kita datangnya dari yang maha tinggi, Allah Israel. Open heaven menyelesaikan semua masalah kita.